Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, berumur setidaknya 1337 tahun. Jika berdasarkan Prasasti Sriwijaya, yang dikenal sebagai Prasasti Kedudukan Bukit. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini, kota Palembang masih terdapat 52,24% tanah yang tergenang oleh air. Berkemungkinan karena kondisi inilah, maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Palembang dalam bahasa Melayu pah atau pe, sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan. Sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah. Lembah akar yang membengkak karena terendam air, menurut Kamus Melayu. Sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Sriwijaya sepertinya juga bentuk-bentuk pemerintahan di Asia Tenggara lainnya pada kurun waktu itu. Bentuknya dikenal sebagai Port Polity. Pengertian Port Polity secara sederhana bermula sebagai sebuah pusat redistribusi yang secara perlahan-lahan mengambil alih sejumlah bentuk peningkatan kemajuan terkandung di dalam spektrum luas. Pusat pertumbuhan dari sebuah polity adalah entreport yang menghasilkan tambahan bagi kekayaan dan kontak-kontak kebudayaan oleh para pemimpin bertempat. Dalam istilah Sriwijaya sebutannya adalah Datu. Dengan hasil ini merupakan basis untuk mempergunakan kekuatan ekonomi dan penguasaan politik di Asia Tenggara. Pelaut-pelaut Cina asing seperti Cina, Arab, dan Parsis mencatat seluruh peristiwa. Jika pelaut-pelaut Arab dan Parsis menggambarkan keadaan Sungai Musi, di mana Palembang terletak, adalah bagaikan kota di Tigris. Kota Palembang digambarkan mereka adalah kota yang sangat besar, di mana jika dimasuki kota tersebut, kokok ayam jantan tidak pernah berhenti. Saut-saut, dalam arti kokok sam ayam mengikuti terbitnya matahari. Kisah-kisah perjalanan mereka dipenuhi dengan keajaiban seperti 1001 malam. Pelaut-pelaut Cina mencatat lebih realistis tentang kota Palembang, di mana mereka melihat bagaimana kehidupan penduduk kota yang hidup di atas rakit tanpa dipungut pajak. Sedangkan bagi pemimpin hidup berumah di atas tanah kering di atas rumah yang bertiang. Mereka mengeja nama Palembang sesuai dengan lidah dan aksara mereka. Palembang disebut atau diucapkan mereka sebagai Polimpong atau Kukang yang berarti perabuhan lama. Setelah mengalami kejayaan di abad-abad ke-7 dan 9, maka di kurun abad ke-12 Sriwijaya mengalami keruntuhan secara perlahan-lahan. Keruntuhan Sriwijaya ini baik persaingan antara kerajaan Jawa, pertempuran dengan kerajaan Chola dari India, dan terakhir kejatuhan ini tak terletak setelah bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam yang tadinya merupakan bagian-bagian kecil dari kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar, seperti yang ada di Aceh dan Semenanjung Malaysia. Baik, itulah penjelasan sedikit dari saya tentang sejarah kota Palembang. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.